Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Gusdela Malika dengan nomor induk mahasiswa L1A12029 dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, kelas R003 SD. Saya akan menjelaskan materi tentang RPU ketiga. Yang pertama adalah menjelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah menjelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Dan yang ketiga adalah menjelaskan ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang pertama, lambang kebangsaan nasional. Bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya, luhur bangsa, dengan nilai yang dimiliki merupakan cermin bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga. Yang kedua, lambang identitas nasional. Berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan waktu sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam, latar belakang, sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya, dapat dibersatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam satu kebangsaan, dan mempunyai cita-cita, rasa senasib, dan sepenanggungan yang sama. Yang keempat adalah sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu yang pertama bahasa nasional, yang kedua bahasa negara. Yang pertama bahasa nasional. Seperti yang terdapat pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang peringkatnya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Yang kedua adalah bahasa negara. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 mengenai peringkat bahasa Indonesia yang seni, bahwa bahasa negara waktu bahasa Indonesia yang fungsinya adalah sebagai administrasi kenegaraan dan sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua adalah menjelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku yang pertama bagiannya adalah sebuah sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang berguna atau berfungsi. Sistem terbentuk oleh sejumlah unsur yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu bersifat sistematis dan sistematis. Sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Lambang dengan berbagai seluk-beluknya dikaji orang dalam bidang kajian ilmu sistematika, yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Menurut Krida Laksana 1983, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbiter. Kata arbiter bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap. Mana suka yang dimaksud dengan istilah arbiter itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Kemudian yang kelima adalah bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu terwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian,
suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Dan yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai dilambangkan dengan bunyi kuda. Maka anggota masyarakat bahasa Indonesia harus mematuhinya. Kalau tidak dipatuhinya dan digantikan dengan lambang lain, maka komunikasi akan terhambat. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal, terbuka. Bahasa juga bersifat universal, artinya ada ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Misalnya, ciri universal bahasa yang paling umum adalah bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Yang terakhir adalah bahasa itu bersifat produktif, artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meskipun secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Misalnya, kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia, A, I, K, dan T. Dari 4 fonem tersebut dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa ikat, kita, hiat, dan kai. Yang ketiga adalah menjelaskan ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Ciri-ciri struktur bahasa Indonesia baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian awalan me dan ber tidak ada secara persisten dan eksplisit. Yang kedua adalah pemakaian fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan sebagainya secara eksplisit dan konsisten. Yang ketiga, pemakaian fungsi bahwa dan karena bila ada secara eksplisit dan konsisten. Pemakaian kata penghubung secara tepat dan tepat. Yang keempat, pemakaian pola frasa verbal, aspek, agen, verba bila ada secara konsisten, penggunaan urutan kata yang tepat. Yang kelima adalah pemakaian konstruksi sintaksis. Keenam, pemakaian partikel kah, lah, dan pun secara konsisten. Yang ketujuh, pemakaian preposisi yang tepat. 8. Pemakaian bentuk ulang yang tepat menurut fungsi dan tempatnya. Kesembilan, pemakaian unsur-unsur leksikal berikut berbeda dari unsur-unsur yang menandai bahasa Indonesia baku. Kesepuluh, pemakaian ejaan resmi yang sedang berlaku, ejaan yang disempurnakan. Kesebelas, pemakaian peristilahan resmi. Dan yang ke-12, pemakaian kaidah yang baku. Kemudian ciri-ciri bahasa yang tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan munculnya kata tidak baku ini, yang diantaranya sebagai berikut: yang menggunakan bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dia maksud, yang menggunakan bahasa tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata. Itulah yang menyebabkan kata tidak baku selalu ada. Yang menggunakan bahasa sudah terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa menggunakan kata yang tidak baku. Dan yang terakhir, yang menggunakan bahasa sudah terbiasa memakai kata tidak baku. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama adalah biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Sekian video pembelajaran materi bahasa Indonesia yang saya buat. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan di hati saudara
Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.